pengen ketemu sama penulis buku, sempat baca bukunya tapi nggak ketemu penulisnya, dan alhamdulillah di tempat ini kita dipertemukan oleh orang luar biasa di gedung Nakoi Point Center. Mudah-mudahan gedung ini menjadi gedung yang berkah. Oh, beliau juga guru Coach Nakoi, Masya Allah. Kalau muridnya saja sudah sehebat Coach Nakoi, gimana gurunya ya Bapak Ibu? Baik, saya juga penasaran banget. Mari Bapak Ibu kita dengarkan literasi dari Bapak Dr. Budi Munawar Rahman MA. Silakan Bapak. Nyampe. Baik, terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Tini, kemudian Pak Yahya, Pak Ali Akbar dari Pemkot, Tangsel, Bapak Haji Wildan dari Unpam, Wakil Rektor 3, dan wabil khusus saudara saya, sahabat saya, Nanang Kosim, Pak Nanang Kosim, Nakoi. Saya sudah mengenal Nakoi sejak beliau masih S1, baru S1, belum selesai ya waktu itu ya dalam proses, dan saya mengikuti perjalanannya, terutama perjalanan dalam menulis bukunya, dan saya juga sangat senang karena dibolehkan untuk hadir dan memberi apa ya, pengantar support gitu, review waktu launching buku yang pertama ya, Seven Awareness ya, di Pasar Raya kalau nggak salah ya, dan itu luar biasa pada saat itu. Tahun berapa itu? 2007. Pada saat itu Nakoi sudah mulai menjadi motivator, dan saya melihat langsung loncatan dari dia seorang mahasiswa menjadi seorang motivator. Dan yang saya kagum ketika saya membaca dan kemudian nanti memberi pengantar bukunya yang pertama itu, saya mulai melihat satu gaya dari Nakoi yang tadi saya lihat bagan-bagan itu semakin meyakinkan saya tentang gaya ini. Jadi waktu 2007 itu saya melihat Nakoi ini perpaduan antara dua sistem leadership. Satu leadership yang terbaik dari yang ada dalam ilmu pengetahuan, dalam kalau kita belajar di sekolah manajemen, sekolah kepemimpinan, itu yang dipelajari. Dan yang kedua adalah leadership dalam sufisme, dalam tasawuf ya, dalam agama Islam secara lebih umum lah. Nah, perpaduan itu yang membuat saya waktu itu heran sekali. Kok bisa ya mengolah, mensintesiskan, apa istilah itu, mengolah dua sistem leadership yang berbeda, tapi di diri Nakoi itu menjadi suatu sajian yang kalau di training kan pasti hidup ya. Sayang saya belum pernah dikasih kesempatan tuh ikut trainingnya Nakoi. Nah, biasanya lagi. Ada vouchernya tadi ya. Biasanya kan guru-guru training atau motivator-motivator itu kan selalu sering ngajak gurunya ya. Tapi dia belum ngajak gurunya. Dicatat Mas Hasan. Tapi saya bisa menangkap apa yang beliau ajarkan, beliau latihkan atau trainingkan dari meraba bukunya yang pertama itu dan kemudian yang akan kita bahas ini. Dan tadi itu ada bagan yang saya terkesan sekali, 3 yaitu tadi apa? Yang saran terakhir itu. Oh iya. Sebelumnya Pak, yang pertama itu. Nah itu jelas disitulah perpaduan yang Nakoi lakukan. Yang pertama itu ya ini mind, the box in the box leadership. Nah ini adalah satu wawasan kepemimpinan yang terbaik yang Nakoi pelajari
saya melihat bagaimana Nakoi belajar. Dia belajar dari banyak sumber. Ada guru-gurunya, ada psikolog. Dulu kita punya sahabat ya Ibu Pramugari Widyastuti ya, dekan Fakultas Psikologi di Universitas Paramadina, dan dari beliau juga dapat banyak sekali masukan. Tapi ini level yang in the box of leadership. Ini teori kepemimpinan yang terbaik yang Nanang ambil. Jadi Nanang mencoba mengambil hal yang terbaik dari bagian ini. Jadi kalau ada pemikiran leadership yang misalnya pada waktu itu lagi sangat terkenal, misalnya siapa waktu itu ya, Stephen Covey. Covey leadership itu dahsyat sekali, dan hampir semua pemimpin perusahaan di Indonesia pasti ikut training Seven Habits ya. Seven Habits, saya juga pernah ikut training itu dan merasakan betapa hebatnya. Dan Stephen Covey ini seorang yang luar biasa, sangat spiritual dari Salt Lake City di Amerika. Nah, tapi Nakoi tidak berhenti di sini, dia loncat ke wisdom itu. Wisdom yaitu satu model yang dia sebut out of the box leadership, kepemimpinan yang keluar dari kotak yang sudah pakemnya. Pakemnya itu ada yang di mind ini, in the box leadership. Jadi kepemimpinan yang sudah pakem begitu. Nah, loncatan inilah yang sebenarnya ada di buku Seven Awareness. Jadi perpaduan 01 dan 02 itu Seven Awareness. Di 03 itu ada bayang-bayangnya dalam buku Seven Awareness, tapi itu akan jadi buku tersendiri nanti ya. Surrender atau No Box Leadership. Yang tadi ada banyak no-no-nya itu. Coba setelah itu slide. Nah, ini dia. Saya kaget tadi sebenarnya. Wah, ini semuanya no ya. Jadi no reason. Jadi nggak pakai pikiran, nggak pakai akal. Pemahaman ya, reason. No mind, tidak pakai pikiran. No just, tidak menghakimi. No problem, jangan jadikan masalah. No same, tidak sama ya, maksudnya tidak sama. Harus ada yang baru. Novelty ya tadi dia sebut. No heal. Tidak ada halangan apa? Pembatas ya. Nah, ini kok semuanya no ya. Jadi ini sebenarnya gaya-gaya leadershipnya tasawuf ya. Gaya-gaya leadershipnya spiritualitas antar agama juga semuanya pakai no. Misalnya kalau Zen ya, Zen yang sering paling suka pakai no itu. Zen itu aliran di Jepang ya, yang sangat banyak mempengaruhi sistem leadership di Jepang. Tapi tasawuf itu sangat jelas menggunakan ini semua, dan kepasrahan kepada Allah itulah yang paling penting. Karena semuanya kita tidak pernah tahu. Jadi karena itu jangan menjadikan kita mikirin terus. Jadi istilah anak-anak sekarang tuh bukan terlalu banyak mikirin. Overthinking. Terlalu overthinking. Nah, ini kita harus kurangin sebanyak mungkin berpikir. Kalau bisa no reason, no mind. Wah, itu berat sekali tuh latihannya. Nah, latihannya di buku ini disebutkan bagaimana Pak Darsono itu juga mengamalkan ini, tentu dalam amalan agama, dalam zikir, dalam meditasi dan sebagainya. Dan seterusnya. No judge ini juga sesuatu yang sekarang sudah sangat diterima di psikologi dan kepemimpinan. Tidak menghakimi ya, karena menghakimi itu sebenarnya akan membuat banyak problem pada diri kita ya. Dan seterusnya, no problem, no shame, no guilt. Oke, jadi saya sudah yakin sekarang bahwa Nakoi ini perpaduan sistem leadership terbaik dari leadership yang banyak dipelajari, yang tadi in the box ya, in the box leadership. Nah, itu yang biasa dipelajari kalau kita sekolah di kampus-kampus, ditambah dengan leadership tasawuf yang out of the box, plus yang lebih tinggi lagi yaitu no box ya, no box. Oke. Sekarang saya mau masuk ke bedah buku ya. Bedah buku saya diminta Nakoi dan Mbak Uum untuk membahas buku ini.
ini buku yang pertama kali saya terima itu saya bingung sebenarnya, bingung. No box leadership. Saya belum pernah, terus terang saya belum pernah mendengar istilah no box leadership. Kok ada yang no box? Kebetulan saya lagi memimpin satu webinar tentang pemikiran agama Islam yang terbaik dari tokoh yang sangat banyak melahirkan pemikiran-pemikiran baru pasca Nurholis Majid, pasca Gus Dur, gitu, pasca Buya Syafi'i Ma'arif. Nah, diskusi itu adalah bagaimana dalam mengembangkan pemikiran Islam kita perlu melakukan out of the box. Nah, judul bukunya Out of the Box dalam pemikiran agama. Terus saya dapat buku ini, wah ini no box, jadi dia keluar dari out of the box. Oke, buku ini sebenarnya tentang Pak Hadji Darsono, tentang Universitas Pamulang. Ini sesuatu yang dari awal waktu saya membaca, walaupun saya belum mengerti no box leadership itu apa, karena ini sesuatu yang baru. Saya kira nggak ada itu. Saya masih mencari sampai sekarang apakah istilah no box leadership itu dipakai gitu ya, ada gitu. Belum saya temukan. Mungkin nggak ada. Mungkin ini istilahnya Nanang sendiri ya, istilahnya Nakoi sendiri ya. Dan ini satu kontribusi besar ya dalam dunia leadership di Indonesia. Nah, ini buku tentang Pak Darsono sebenarnya. Pak Darsono, Pak Dr. Hadji Darsono yang sebagai pendiri dari Universitas Pamulang yang menurut Nakoi telah mengamalkan no box leadership, kira-kira gitu ya. Telah mengamalkan no box leadership. Detailnya tentu ada di buku ini. Nah, saya menikmati sekali dan nanti dalam catatan ini saya mencoba untuk memformulasikan yang menurut Nakoi no box leadership itu apa sih? Itu ada di catatan ini. Tapi ini catatan yang belum selesai, baru saya kelarkan tadi pagi. Kesan saya dengan buku ini, pertama saya merasa terbantu untuk mengerti no box leadership itu apa. Terus kedua, Nakoi mencoba menggambarkan bahwa Pak Dr. Hadji Darsono itu sebagai pendiri, sebagai pemilik dari Universitas Pamulang telah mengamalkan ini dan menghasilkan sebuah kampus yang luar biasa. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Wah, dahsyat. Karena Universitas Pamulang itu saya belum pernah ke sana, Pak Wildan. Mudah-mudahan saya bisa diundang ke sana. Paling keliling lah. Saya pengen sekali itu masuk ke kampus-kampus. Kapan-kapan saya mau bertemu dengan Pak Wildan di kantornya untuk diajak keliling ya, ngelihatnya. Tapi saya sangat mengagumi kampus ini dari jauh ya, mengagumi dari jauh. Sekali-sekali kalau lewat apa itu namanya pertigaan Pamulang ya, yang pertama itu kampus pertama itu perempatan Bundaran Pamulang. Wih, ada kampus besar sekali ini. Terus ya berapa tahun kemudian lewat Victor ya namanya. Victor di mana ya, BSD sebelah di Ini depan. Oh ya sini ya. Itu juga wih, kampusnya besar sekali. Dan sekarang ada kampus lagi yang juga lebih besar atau mungkin lebih besar yang di Serang ya. Nah, jadi itu satu hal yang luar biasa, bagaimana setiap orang bisa kuliah. Nah, kira-kira begitu gampangnya. Setiap orang bisa kuliah. Dan saya bertemu dengan beberapa orang yang merasa terangkat begitu ya, bahwa bisa kuliah begitu. Sesuatu yang tidak dia bayangkan dengan biaya tadi disebut Pak Wildan 18 juta ya, standar di Indonesia kira-kira. Dan banyak universitas yang lebih tinggi dari itu. Dan sekarang sekolah itu mahal sekali, kampus itu mahal sekali. Nah, jadi setiap orang bisa kuliah, sehingga kemudian Universitas Pamulang ini punya satu prestasi ya, atau satu keunggulan atau perbedaan ya, yang kampus lain tidak punya. Kampus lain mungkin juga tidak berani ya melakukan itu. Dan Pak Darsono melakukannya dengan keberhasilan yang luar biasa. Sehingga Universitas Pamulang sekarang ya akan diakui sebagai kampus yang luar biasa gitu lah. Tidak kalah dengan kampus-kampus yang lain
yang ada di Tangsel ini ya, yang di Serpong banyak itu. Dan saya kira nantinya akan menjadi kampus yang bisa bersaing dengan mereka. Sekarang pasti dalam proses itu ya, karena semua kampus di Indonesia seperti yang saya alami juga di Paramadina, semua kampus sekarang sedang mengejar standar-standar yang tinggi, ya, standar akreditasi unggul, dan kalau bisa itu dicapai pada semua kampus, dan pemerintah akan memfasilitasi banyak hal soal itu. Oke. Jadi ini adalah satu buku di mana Nakoi mencoba untuk membaca spiritualitas leadership dari Pak Darsono. Jadi ini dahsyat sekali. Ibu bapak sekalian, saya kira perlu membaca buku ini untuk melihat bagaimana leadership no box leadership ini telah hidup atau dihidupkan oleh Pak Darsono. Saya setelah membaca buku ini kemudian berpikir mungkin sangat bagus kalau Nakoi bisa membuat satu etnografis setelah ini. Etnografis bagaimana Pamulang itu tumbuh dari sebuah kampus yang awal ya, yang masih benih begitu ya. Dan di sini sudah disebutkan benih-benih itu dari sekolah-sekolah sebelumnya sampai menjadi kampus yang besar sekali sekarang dengan tadi Pak Wildan menyebut 87 ya, 7.000 ya mahasiswa. Saya nggak bisa membayangkan 87.000 itu seperti apa ya, banyaknya ya. Itu banyak sekali, 87.000 itu banyak sekali. UIN yang paling besar di Indonesia itu UIN Jakarta, itu sekitar 25-30.000. Yang lebih besar dari Jakarta ada di Makassar, mungkin 35.000. Tapi 87.000 itu saya kira menimbulkan kemacetan pasti. Terus saya bisik-bisik. Saya termasuk hari ini. Termasuk hari ini. Hari ini, oh iya. Saya tadi ke tempat ini. Dasar. Ini kok saya dibawa oleh Google Map ke gang-gang, jalan-jalan kecil-kecil gitu. Sampai saya telat tadi, mestinya jam 1, saya sampai setengah 2. Jadi rupanya itu Google Map sudah tahu kalau macet ya di daerah kita situ. Oke. Nah, saya nggak bisa bayangin ya. UIN aja yang saya sering ke sana, dan saya anak UIN sebenarnya, walaupun saya tidak kuliah di UIN, tapi ayah saya UIN, paman saya, ibu saya semua UIN, saya keluarga UIN, tapi saya tidak UIN. Dan saya lahir di komplek UIN. Ayah saya dosen di UIN, dosen di tahun 60-an, kuliah di tahun 60-an awal, dan tinggal di kompleks UIN. Jadi saya sering sekali karena punya banyak teman di UIN, punya banyak teman-teman dosen, sering juga sharing pemikiran di sana. Kalau saya lihat UIN sekarang, parkiran motornya itu memenuhi kampus tersebut. Jadi saya nggak bayangkan berapa lahan diperlukan untuk parkir motor ya di Universitas Pamulang. Mungkin besar juga ya, diperlukan tanah yang luas pasti itu. Oke, jadi Nakoi, saya dorong Anda, saya dukung Anda untuk menulis kembaran buku ini, yaitu etnografis, cerita. Jadi bedanya buku ini dengan buku etnografis, kalau buku ini Anda punya teori, Anda membaca Pak Darsono, dan kemudian Anda tunjukkan sukses Pak Darsono. Sukses Pak Darsono itu artinya teori yang Nakoi bangun ini teori yang punya contoh ya, punya contoh di mana ini sudah di apa istilahnya itu sudah dikonfirmasi gitulah, dikonfirmasi. Jadi teorinya Nakoi sudah dikonfirmasi dengan hidup spiritual leadershipnya Pak Darsono. Teori yang berbasiskan data gitulah, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau etnografis itu tidak pakai teori, jadi cerita aja bagaimana hal-hal yang sebenarnya Nakoi sudah tahu ya, dan sering diceritakan oleh kita, seperti tadi beberapa kali diceritakan bagaimana Pak Darsono itu membangun cerita biografisnya. Pak Darsono membangun, nah itu dua buku yang berbeda ya. Oke,
Tapi buku etnografis pasti akan selalu menarik karena di situ kita belajar tentang nilai tapi tidak langsung. Oke, sekarang saya mau masuk ke ini. Saya nggak tahu ini kelihatan atau enggak. Jadi pada buku Nakoi ini sebenarnya kita melihat satu evolusi ya, evolusi kepemimpinan. Ya, tadi teori yang 3 tadi itu sebenarnya itu sebuah evolusi dari in the box leadership, out of the box leadership, no box leadership. Nah itu evolusinya ya. Evolusi yang saya belum tanya sama Nakoi, apakah itu baru disadari belakangan ini yang no box itu. Jadi kalau istilah no box itu baru muncul di buku yang sekarang, itu berarti evolusi. Tapi kalau tidak, itu sudah ada di buku pertama, misalnya di Seven Awareness ya, istilah no box nggak ada. Ya, jadi ini sebuah evolusi. Jadi Nakoi sebenarnya dengan buku ini dia sedang menyampaikan satu pandangan pemikiran dia tentang evolusi kepemimpinan. Dan evolusi kepemimpinan ini bukan tidak dalam konteks, ada konteksnya. Konteksnya yaitu tantangan global. Ada istilah yang dia pakai, saya juga baru dengar ini. Saya termasuk pecinta ilmu leadership. Dulu saya 2 tahun pernah memimpin satu lembaga di Paramadina namanya Center for Spirituality and Leadership, spiritualitas dan leadership. Nah, tapi ini juga lagi-lagi menarik. Saya baru pertama kali mendengar istilah ini. Ini istilah yang fuka dan ada ini nggak? Ya. Klik tadi. Ini bisa. Yang fuka. Ya, turun. Ini dia. Fuka. Ini istilah yang dimunculkan, yang ada di dalam buku ini. Dan ini artinya mana ya? Fuka. Nah, ini ya. Boleh turun ya ke bawah. Next. Ini Mas. Hah? Oh, pakai itu ya? Ini aja. Ya. Ini. Itu. Nah, itu. Ah, itu tadi udah. Ini. Setelah pengenalan. Ini nih. Nah, ini. Jadi ada no box leadership itu sebenarnya jawaban terhadap era yang oleh Nanang disebut dengan fuka. Tahu bacanya gimana? Fuke mungkin itu bahasa Inggris. Iya. Nah, Kalau di atas. Mana? Naik lagi. Nah ini dia. Ya. Ini bahasa Inggrisnya. Singkatan volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Jadi era sekarang, era yang sangat kompleks dan kita mengalami dalam hidup sehari-hari, ada ketidakstabilan, semuanya cepat sekali berubah, inflasi dan sebagainya. Adanya ketidakpastian apalagi waktu pandemi kemarin ya. Kemudian kompleksitas dan ambiguitas ada rasa yang tidak jelas gitu, yang tinggi ya. Nah, jadi selalu leadership itu dalam situasi tertentu, tantangan tertentu selalu ada jawabannya. Nah, Nakoi dengan buku ini, dengan No Box Leadership, dia ingin menjawab ini jawaban untuk era Fuke ini. Era ini, Fuke ini. Nah, dan ini sesuatu yang kata Nakoi, hal yang baru yang tidak ada dalam kepemimpinan tradisional. Mana tadi? Ini dia. Tidak ada dalam kepemimpinan tradisional. Kalau dalam kepemimpinan tradisional itu sebenarnya model-modelnya sudah kita bisa amati ya. Misalnya ada tokoh-tokoh ya yang juga disebut oleh Nakoi dalam artikelnya.
ada tokoh-tokoh seperti Soekarno. Nah, mungkin turun ke bawah. Nah ini, atau pakai itu. Ada tokoh seperti Soekarno di bawah. Ah ini dah, ya ini. Soekarno. Nah kalau kita pengagum Soekarno, nah, kita tahu leadership Soekarno. Waktu Soekarno muda, Soekarno tua itu ada perbedaannya. Dan itu sudah diakui Soekarno punya leadership yang hebat ya. Atau tokoh yang lain seperti Mother Teresa, Ibu Teresa, Bunda Teresa, ya Bunda Teresa. Bunda Teresa itu seorang yang sangat humanis. Dia mengabdikan hidupnya untuk orang-orang yang kena kusta di kota Kolkata di India. Seluruh hidupnya dia pakai untuk mengabdi dan memberi pelayanan pada orang miskin yang kena kusta. Oh, mari Ibu, terima kasih. Kasih ya, Bu. Waalaikumsalam. Kemudian ada Mahatma Gandhi. Kita tahu Mahatma Gandhi tokoh besar dari pemimpin India. Dan seterusnya lah. Ada Isaac Newton yang ditulis, ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan macam-macam, banyak sekali pemimpin-pemimpin yang bisa kita pelajari kepemimpinannya. Nah, kepemimpinan ini yang biasa dipelajari oleh orang-orang, kata Nakoi, itu adalah model kepemimpinan biasa yang tradisional. Sekarang kita nggak cukup lagi menyelesaikan masalah, menghadapi masalah kita sekarang dengan model kepemimpinan tradisional. Itu sebabnya Nakoi kemudian menciptakan satu model kepemimpinan yang disebut No Box Leadership yang menghadapi tantangan yang disebut tadi Fuke, ya, Fuke. Oke, jadi menghadapi ketidakstabilan, ekonomi tidak stabil, sosial tidak stabil, ketidakpastian sekarang makin besar ketidakpastian karena perubahan-perubahan makin banyak dari hidup kita yang tidak relevan. Ada seorang penulis namanya Yuval Harari Noah, dia mengatakan 75% dari semua profesi yang ada sekarang dalam puluhan tahun yang ke depan akan menjadi tidak relevan. Maksudnya nggak akan lagi kepake. Dan kita udah tahu sekarang dengan artificial intelligence kita udah tahu ada banyak di koran kemarin di Kompas itu ada cerita tentang banyaknya pengangguran yang disebabkan karena adanya artificial intelligence, sehingga perusahaan-perusahaan menggunakan artificial intelligence menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang dan seterusnya. Nah, itu. Jadi ini yang disebut dengan ketidakpastian. Kompleksitas makin susah, makin rumit, dan kita bingung dengan anak-anak kita. Harus kita siapkan bagaimana menghadapi masa depan. Kampus pun bingung ya sebenarnya. Terus ambiguitas ya, kebingungan yang tinggi dan seterusnya. Oke. Nah ini yang digambarkan oleh Nakoi ya. Sebenarnya sederhananya buku Nakoi ini merupakan satu alternatif leadership yang barangkali bisa dipelajari oleh kita semua, dan mungkin juga bisa diriset oleh kampus-kampus, terutama fakultas ekonomi dan manajemen, untuk melihat satu model kepemimpinan yang baru. Dan kepemimpinan itu beda dengan manajemen. Kepemimpinan itu lebih tinggi karena dia mendorong para pemimpin untuk mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit ya. Oke, saya kira mungkin saya berhenti di sini aja daripada makin abstrak ya. Makin lama makin abstrak, dan saya sudah siapkan ini sebenarnya sangat abstrak. Ini bahan-bahan kayak kalau kuliah ya kayak begini. Tapi saya ingin mengucapkan selamat Nakoi untuk buku No Box Leadership ini, dan ada satu buku lagi yang masih pakai kata No Box Leadership. Ini buku yang tadi saya bilang sama Nakoi, saya mau baca ini karena ini No Box Leadership Women. Tadi Hajat ini. Ibu ini tadi ya, Hajat ini.
Jadi satu Nah, ini next kita ya next. launching. Satu kepemimpinan no box ya perempuan ya. Jadi ada kepemimpinan perempuan yang khas. Mungkin saya belum baca, mungkin Nakoi akan mengatakan di sini no box women itu beda. Mungkin saya kurang tahu ya. Apakah itu beda dengan no box leadership? Kalau no box leadership itu kalau nggak ada penjelasannya biasanya ya laki-laki atau men. Iya, kan? Men. Selalu Leadership. konotasinya laki-laki. Laki-laki. Karena leadership itu laki-laki dan sekarang udah nggak zamannya lagi. Kata men selalu harus digantikan dengan kata person. Jadi misalnya Misalnya Jadi selalu kalau kepemimpinan ada kata men-nya selalu harus jadi person. Right of man misalnya, right of man, hak manusia. Dulu itu biasa, tapi sekarang nggak bisa pakai istilah right of man karena perempuan di mana right-nya. Maka right of right a person atau human right, human juga manusia juga. Oke, jadi ini menarik karena mungkin ada pemikiran tentang gender yang unik dari Nakoi di buku ini. Saya ingin menanti bisa membacanya nanti. Tapi ini keren sekali dan saya kira ini untuk ibu-ibu ada model leadershipnya sendiri ya. Dan sebagai seorang perempuan, ibu-ibu boleh mengkritik karena Nakoi laki-laki. Dan sebagai laki-laki dia bias laki-laki. Laki-laki menulis leadership perempuan. Nah, itu ada biasnya. Jadi boleh dikritik dan Nakoi pasti terbuka untuk kritik dan masukan perbaikan-perbaikan pandangan tentang leadershipnya. Saya kira saya cukupkan. Terima kasih Nakoi untuk undangan ini dan saya dapat kesempatan untuk belajar no box leadership. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita cukup. Baik Bapak Ibu, mohon kita berikan aplaus yang meriah buat narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Ada 1, 2, 2 lah batasnya. Oh iya, terima kasih pada Bapak Dr. Budi Munawar Rahman. Bapak Ibu, masih kita beri kesempatan untuk hanya 2 penanya atau penanggap. Boleh 2 orang karena waktu kita terbatas. Dipersilakan. Wah langsung nih, sepertinya antusiasnya, masya Allah nih. Siap. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti. Saya mampir ke sana. Ya, terima kasih Pak. Boleh. Cek. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Fadri, saya dari Serang. Ya, saya dari Serang. Izin bertanya mengenai apa ya yang dirasakan oleh generasi zaman sekarang, termasuk saya gitu, generasi yang serba kompleks, kemudian juga tadi disampaikan overthinking segala macam. Nah, di sini saya pengen meminta pendapat ataupun solusi dari Pak Budi dan Pak Ustadz Nakoi mengenai generasi sandwich. Artinya sandwich itu kan berlapis-lapis. Mungkin saya sedang merasakan hal seperti itu gitu. Artinya saya memiliki cita-cita, akan tetapi di sisi lain saya juga seakan-akan memiliki beban, yaitu untuk memikirkan baik itu dari segi keluarga ataupun adik dan sebagainya. Nah, untuk mengolah pikiran, menurut Bapak ataupun Pak Budi dan Pak Nakoi itu seperti apa agar pikiran ini menjadi tenang dan ya tidak overthinking seperti itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Moderator. Siapa? Pada Mas Linda. Nakoi dan Pak Dr. Budi. Perkenalkan, nama saya Caci Suwandi dari Logoso Ciputat. Dulu sempat ketemu juga waktu masih kuliah sering ini
saya ngikutin gitu. Tapi alhamdulillah udah lama, mudah-mudahan bisa kembali ikut serta dalam training gitu. Untuk alhamdulillah ada keberkahan ternyata acara di hari ini. Saya sering baca buku-buku karya Pak Budi tentang filsafat-filsafatnya waktu masih mahasiswa ya di Ciputat, terutama di Formasi ada karya-karya gitu. Nah alhamdulillah sekarang bisa ketemu gitu. Jadi gini, saya tanya apa alasan yang mendasar gitu untuk Coach Nakoy menulis buku No Box Leadership? Nah, terus serta apa suka dan dukanya dalam menyelesaikan karya buku ini. Dan selanjutnya di era sekarang ini, di era benturan peradaban ya, dari segi-segi globalisasi yang dengan kemajuan AI, apa sih yang disarankan pada generasi muda tentang leadership supaya hidup tuh semakin berkah gitu. Kadang-kadang sekarang kan berpikirannya lebih materialistik lah gitu. Nah itu. Untuk Pak Dr. Budi, nah ini berkaitan tentang filsafat dan tasyawufnya ini. Nah, kalau dari pandangan Dr. Budi, Pak Dr. Budi tentang buku ini bagaimana tentang dari tasyawuf dari segi apa ya? Dari segi tinjauan keilmuannya gitu, maksudnya dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Soalnya sekarang kan lebih tantangan zaman dalam segi mencari kerja, terus saingan-saingan hal-hal yang berkaitan, hal yang mendasar terutama tentang pendidikan sendiri gitu. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya dua penanya. Cukup ya. Jawab aja dulu. Ada satu lagi boleh? Ya, boleh. Oh, maju aja. Satu lagi boleh? Bonus, katanya bonus. Silakan Pak. Formaci nih, formaci. Ada Buena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ustaz Nakoy, Prof. Budi Munawar, Ibu MC, Bu Linda, saya Ruli dari Cipondo. Izin bertanya. Tangerang. Ini saya kan jadi guru di MI ya, Madrasah Ibtidaiyah. Nah ini kan tadi tantangan zaman buka itu udah biasa ya, kan kemarin hampir 3 tahun pandemi itu ada sekolah teman saya tuh SD yang bangkrut, tutup. Nah ini saya mau apa ya, bertanya kepada Pak Ustadz Nakoy dan Prof. Budi, gimana konsep kelompok leadership ini dalam mengelola madrasah biar nggak bangkrut. Karena tadi sekilas saya baca buku ya, kayaknya leadership ini bukan hanya untuk diri sendiri ya, bukan untuk Pak Haji Darsono, tapi bagaimana Pak Haji Darsono ini bisa mengelola Unpad timnya jadi maju pesat gitu, timnya naik gitu, SDM-nya semuanya, sarana semuanya, itu gimana itu untuk kita nih yang guru madrasah gitu. Terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Terakhir. Terakhir ya, terakhir. Bonus plus. Ini bukan bonus lagi, ini plus ini. Bonusnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hena dari Ciputat, satu angkatan dengan Pak Nakoy dan Bu. Dan saya juga satu grup alumni IVLP dengan Bapak Budi Munawar. Saya IVLP di tahun 2023 Maret kemarin ke US. 2023? Iya, tentang mental health. Oke, pertanyaan saya, tadi saya memang terlambat dan saya mungkin agak ahistoris, tapi ketika pemaparan Pak Budi saya mendengarkan, dan memang di zaman VUCA ini ya, saya suka juga dengan istilahnya itu VUCA gitu ya, dalam kondisi kita yang ambigu gitu, yang kompleks, yang kemudian kita juga nggak bisa menebak apa yang akan terjadi ke depan serba
serba tidak pasti, apakah di buku Pak Nako ini ada disinggung atau misalnya dipaparkan tentang bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Karena kan juga rumah kesadaran ya. Tentunya kalau rumah kesadaran itu pasti berawal dari diri kita sendiri, bagaimana kita menyadari langkah kita, kemudian kita bagaimana bisa memiliki self leadership yang sebenarnya muaranya itu adalah untuk memimpin orang lain. Jadi kita perlu bisa memimpin diri kita sendiri, kita bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan kita untuk mencapai tujuan kita, baru kita bisa memanage orang lain atau mengatur orang lain dan memimpin orang lain. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulang dulu, mau dipoto? Diulang Bu, katanya mau difoto, mau dikirim ke grup angkatan. Iya. Baik, Bapak Ibu ulang lagi, sepertinya antusias. Bu Ena. Mohon izin mau difoto dulu katanya. Iya. Mau dikirim ke grup angkatan. Spesial kan, kita spesial. Baik, Coach Nakoy mau duluan ya, oke silakan. Ya, jadi pertama untuk semua 3 penanya bahwa membaca buku ini tidak bisa melepaskan dari buku yang pertama. Jadi membaca buku No Box ini nggak bisa lepas dari buku Seven Awareness. Saya selalu menyampaikan bahwa ada trilogi atau grand teori rumah kesadaran itu ada trilogi, yaitu One Minute Awareness, bukunya ini Gramedia, Seven Awareness, baru 21 Days to be Transhuman. Itu adalah makanan utama dari pembangunan mental karakter di atas rata-rata versi rumah kesadaran. Jadi ini dipraktekkan di Pertamina, di PLN dan sebagainya. Saya dengan Pak Renal Kasali itu 4 tahun membantu Pertamina, dan Pertamina menggunakan slogan mulai dari nol itu diambil dari angka 7 dari Seven Awareness, yaitu the power of zero. Zero dalam buku Seven Awareness, Z adalah zero basic awareness, E-nya energi positif, R-nya adalah result oriented, dan O-nya adalah ordinary extra, yang sekarang dipakai oleh mulai dari nol ya gitu. Itu adalah diambil dari angka 7 dari Seven Awareness. Jadi walaupun awal-awal di Pertamina diremehkan Mas karena saya dari IAIN, sementara mereka selalu referensi selalu Seven Habits, Dale Carnegie dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ketika membuktikan bahwa ini bukan asal-asalan, bahwa lulusan IAIN atau UIN juga bisa untuk memberikan kontribusi ke Pertamina. Kalau teman-teman pernah tahu Smart FM, narasumber yang bisa membawa sponsor terbanyak bukan James Kui. James Kui itu 500 juta, Tung Des Waringin itu 200 juta, 300 juta. Kalau bisa cross-check sepanjang karir Smart FM yang bisa ngasih proyek sponsor di atas 2,5 miliar adalah Nana Pasti Yusuf. Dan itu kenapa bisa? Karena waktu itu Pertamina alumninya kebanyakan alumni Seven Awareness. Ketika Pertamina Learning Center Sibuk bilang, kenapa nggak pakai Renal Kasali? Kenapa Nakoy masih muda baru nggak dikenal? Oh, udah gitu iklannya 2,5 M. Sementara Pertamina pakainya selalu berbagai radio, Fastron itu kan. Kata Ibu Nina Pramono itu alumni Seven bilang, karena kami diajak oleh Pak Nakoy. Kenapa pakai satu radio Smart FM? Kenapa nggak Trijaya FM dan sebagainya? Karena Pak Nakoy di Smart FM. Jadi jawaban yang simpel itu akhirnya Pak namanya waktu itu yang sekarang timnya Pak Anies ya, Pak Sudirman Said, beliau adalah sekper Pertamina waktu itu, akhirnya memberikan sponsorship ke Smart FM 2,5 miliar. Dan waktu itulah Pertamina punya program leadership yang paling unik. Para komisaris menggunakan ESQ, sementara manajer direktur SDM sampai bawah menggunakan Seven Awareness. Jadi waktu itu kita ya begitulah teman-teman. Tapi banyak diremehkan di awal, tapi akhirnya ketika menghajar Pertamina sedang fuka, Pertamina sedang galau gitu Mas, sedang mengalami sel dan Petronas masuk. Kebayang nggak perusahaan yang nggak pernah akan bangkrut, tiba-tiba ada sel Petronas, dan mereka bilang nggak mungkin kami bangkrut, kami itu paling banyak pajak di negeri ini. Tapi kemudian mereka bilang kita akan bangkrut kalau nggak berubah.
Pak Renal mendapatkan kesempatan di powerhouse-nya, saya mendapatkan kesempatan di SDM-nya. Ibarat gerbong tuh Pak Renal yang di depan yang nyetir, Mas ini saya bagian gerbong-gerbong. 4 tahun lebih saya membantu Pertamina dan akhirnya dikenal di PLN dan sebagainya sampai hari ini. Jadi saya di Pertamina tuh diawali oleh membaca buku, Mas Budi, mereka baca buku di Gramedia, terus mengundang saya di Pertamina di Simpruk, dan mereka meremehkan saya. Nggak mungkin lah ini masih muda, ini dari IAIN, pesantren, mana mungkin bisa mentransformasi kami 17.000 pegawai yang rata-rata sudah PhD dari luar negeri, Harvard, dari Ciputat, gitu bahasa-bahasa yang kemudian saya bilang, ya sudah buktikan aja satu kelas ke saya, kalau nggak berhasil nggak usah bayar, tapi kalau berhasil pertemukan saya dengan BOD Pertamina. Dan saya diajak bertemu dengan Pak Ari Sumarsono waktu itu, kakaknya Bu Ari Sumarsono, dan program itu berjalan 4 tahun. Jadi kalau praktek langsung di perusahaan, kita menghajar perusahaan terbesar sedang galau, yaitu Pertamina. Mungkin teman-teman bisa lihat ketika Pertamina lama yang servisnya nggak excellent, ketika nggak pernah senyum, sementara sel senyum, ketika WC-nya kotor, sel bersih, mereka SDM-nya sudah usia pensiun semua, anak-anak sel masih SMK, betul kan? Dan lihat langsung, perusahaan sebesar itu bingung bagaimana mempraktekkan mengelola SDM. Dan ya, mungkin ada berkahnya juga sehingga kemudian bisa dipraktekkan sampai hari ini. Hampir hari ini GM PLN di Indonesia hampir 80% adalah alumni Seven Wonders, GM PLN. Jadi kalau saya ke Jawa Barat itu alumni Seven Wonders, saya ke Riau juga sama. Bahkan direktur, kalau klik di Google, direktur operasional, direktur distribusi PLN pusat itu adalah alumni Seven Wonders. Dan mereka kenal Seven Wonders itu hampir 12 tahun lalu. Jadi sudah lama tapi terus dibawa sampai hari ini. Jadi untuk teman-teman, sahabat-sahabat saya termasuk Ibu Hena sebagai ketua angkatan 97 di grup saya ini ya. Jadi membaca no box maka harus membaca 1 minute wordness. Nah, kalau bukunya Pak Darsono, saya juga membahas rumus ini, bahwa Pak Darsono itu memiliki rumus ini, no box itu. Pertama, wisdom. Wisdom di buku Seven Wonders adalah 50% oleh knowledge, 50% oleh yang namanya experience, pengalaman. Nah, orang kalau pengalaman tok nggak ada knowledge, maka dia nggak wisdom. Knowledge tok nggak ada pengalaman, nggak juga wisdom. Nah, dalam wisdom saya peras lagi menjadi 1 minute wordness. Jadi orang yang sudah menemukan 1 minute wordness biasanya itu nggak ngaruh era apapun, buat dia itu adalah no reason, no mind. Tapi kalau dia belum menemukan 1 minute wordness, ya dia belum ada masalah juga, dia pencipta masalah kok. Saya ceritakan tentang 1 minute wordness pada Darsono ya, yang nanti baca buku yang utama ini 1 minute wordness. Jadi ternyata Allah itu memberikan 1 menit saja yang membuat seseorang itu kemudian istiqomah. Ayatnya tadi saya baca bahwa innalladzina qalu summa istaqamu. Nah, kapan itu? Ketika Pak Darsono masih kelas SMA di buku ini, dia itu penjual bata, pembuat bata merah, ayahnya. Kata ayahnya, kamu diam, gak usah sekolah, nanti jagain bata mau dibakar. Kalau di kamu itu kan bata, buat bata mau dibakar. Tiba-tiba anak muda ini dia milih sekolah dan pulang-pulang hujan. Kebayang nggak bata? Kalau saya di kamu kan biasa lihat orang bakar bata itu, Mas ya. Tiba-tiba batanya kena hujan semua, hancur semua batanya. Dan kemudian ayahnya murka, ayahnya marah. Baca buku Nobok yang saya tulis itu di bagian wisdom. Jadi di depan memang tentang utpam, tapi di belakang tuh rumus-rumusnya tentang which ini. Apa itu? Ayahnya bilang, keluar kamu dari rumah ini dan jangan pernah ada di sini lagi. Kamu bukan anak saya lagi, nggak dengerin saya. Pak Darsono kemudian dia pindah ke rumah karena banyak orang trans, pindah ke rumah kosong yang pada keluar ke Lampung sebagainya. Di situ pun diusir lagi oleh ayah, nggak boleh di kampung ini gitu. Dan akhirnya Pak Darsono ya menemukan yang 1 minute wordness, 1 menit yang membuat dia bahwa saya harus tunjukkan kepada ayah saya bahwa pilihan saya memilih pendidikan adalah yang terbaik di masa depan. Orang yang sudah menemukan 1 minute wordness di dalam ilmu tasawuf tadi, dia bukan lagi di level sodrun, bukan di level kolbun, bukan di level fuadun, tapi lu
hati yang paling dalam. Ketika Allah sentuh itu paling dalam, maka dia hanya punya satu alasan, no one can stop you. Dan kayak Pak Darsono, mau COVID, mau era apapun, jalan aja. Jalan aja. Nah, orang-orang seperti ini, ya setiap orang pasti punya. Tinggal istilah 1 minute awareness ini, setiap orang pasti, termasuk anak-anak generasi ya, generasi apapun nanti ya. Sebenarnya kalau dia sudah menemukan 1 minute awareness, ya pasti berubah. Pak Renal Kasali menemukan 1 minute awareness ketika ibunya bilang, ya kalau kamu nggak naik kelas lagi, hidup kita semakin miskin. Dan sejak itu dia katakan bahwa ya murid-murid saya sudah jadi profesor, saya dipersulit, tidak pernah membuat saya menyerah. Karena saya pernah melihat ibu saya mengatakan, kamu nggak boleh gagal lagi. Dan peristiwa itu membuat dia mengatakan, no one can stop me, no reason tadi. Ya, kalau kita lihat Pak, ya termasuk Pak Basis Al-Koto, saya menemukan 1 minute awareness dari ayah saya tukang beca. Ketika kemudian di jalan saya pulang kampung dari pesantren papasan dan ayah saya, kemudian ayah saya nggak naik beca lagi berhari-hari, dan saya tanya kenapa Pak nggak naik beca lagi Pak? Dia bilang, Bapak takut kamu malu nang, buat teman-teman kamu lihat Bapak kemarin naik beca. Dan sejak itu saya mengatakan bahwa mulai besok saya nggak mau lagi tinggal di kampung, saya mau merantau ke Jakarta. Di Jakarta saya dikasih uang 65.000 rupiah. Karena nggak punya uang, saya jual aqua di Gunung Sahari 3 bulan dan dapat uang 300.000. Saya tanya di mana Ciputat itu, karena teman saya kebanyakan nggak ada Ciputat, nggak tahu Ciputat. Gampang naik di Senen, bilang aja masjid, pasti turun. Naik Biang Lala, turunlah di masjid. Ternyata Masjid Al Azhar yang Bu Ida sekarang hadir. Al Azhar Kebayoran itu saya datang ke sana tahun 97. Di mana yang namanya ya ini itu ternyata Masjid Al Azhar Kebayoran. Sekarang saya dengan Al Azhar sampai sekarang masih komunikasi. Ini beliau juga dari Al Azhar Pusat hadir. Terima kasih, utang ya teman-teman hebat. Waktu itu calon mahasiswa yang sedang bingung, ketemulah Masjid Fatullah dan nggak punya tempat tinggal. Setiap jam 11 malam gelar sarung, tinggal di masjid, diusir-usir oleh pengurus masjid. Ketemulah Prof Nazar 3 bulan berikutnya, kamu nggak boleh di sini karena yang ngikutin kamu masih banyak. Nanti banyak tidur di masjid gini. Tapi kalau nggak ada pilihan di atas toilet, mau nggak tidur di sana, tapi bantuin Pak Sinan namanya, jagain masjid, jaga sepatu, nutup pintu sampai malam itu. 4 tahun saya di masjid dengan Prof Nazar. Jadi yang ngasuh anaknya juga saya, yang nganterin anaknya Pak Budi Munawar Rahman ke MP itu juga saya. Ini anaknya Pak Budi rata di MP nih ya, di Madrasah Bangunan. Itu saya ngantar sekolahnya, saya ngasuh anak-anaknya. Jadi itulah yang terjadi teman-teman hebat. Tapi saya rasa ya sebagai bagian terakhir bahwa dalam batu cadas yang keras tersimpan patung yang sangat indah. Saya nggak mungkin jadi seperti ini kalau nggak ada pemahat-pemahat seperti beliau. Memang nggak nyaman, dipahat terus, ada Prof Nazar dipahat terus, ada guru saya juga, ada Bu Rani ya, Ibu Rani Anggreni Dewi, ada Ibu Pamugari Widyastuti. 4 orang inilah yang sebenarnya di Masjid Fatullah membentuk saya ketika masih menjadi mahasiswa. Beliau yang kasih tugas saya, nah kok transkrip nih kasetnya Cak Nur, suruh transkrip, nggak boleh diedit ya, kamu nulis aja nanti ngedit beliau, besok muncul di Republika gitu. Kalau Pak Nazar dengan kelembutannya, dengan zikirnya Asifah, Bu Pam psikologi kliniknya, waktu itu di Masjid Fatullah ada klinik psikologi Ibu Pam ya, Pak Nazar itu yang mengadakan ya. Dan karena satu pegawai itu adalah saya ya, saya belajar psikologi kepada Ibu Pam. Jadi walaupun saya backgroundnya di PAI, tapi praktek guru-guru saya banyak psikolog gitu, Ibu Pam. Dan saya adalah satu pegawai di Paramadina yang membuka jurusan psikologi dengan Ibu Pam. Dan kemudian saya meninggalkan Paramadina tahun 2007 ketika buku pertama Seven Awareness. Saya pamit dari kampus, saya pamit dari UIN, dan menjadi seperti hari ini teman-teman hebat. Jadi itu kurang lebih, jadi temukan 1 minute awareness ya, insya Allah kalau sudah menemukan 1 minute awareness, pelajari 7 awareness ya, dan merawat habit mau latihnya selama 21 hari insya Allah. Jadi kayak Bu Linda, kayak Bu Anis, ini sudah praktek-praktek Ibu Nurayati, Bu Dr. Nurayati ini yang ikut online,
Bahkan sekarang dipraktekkan di sekolah-sekolah Al-Azhar itu siswa Ibu ya. Sampai sekarang besok kita ada di Al-Azhar 9 tuh leadership karakter camp 3 hari. Ya, udah kita praktek. Let's School juga. Tapi kalau siswa yang ngajarin Mas Hasan, tim-tim Nako Center yang sekarang turun di kelas-kelas sekolah gitu. Jadi mungkin itu ya, kalau nggak puas kita selesaikan secara adat nanti ya teman-teman sama-sama di mana, karena saya minta di sini minta doa, saya mohon kesabaran kita naik ke atas, mohon bacakan Al-Fatihah, semoga doanya teman-teman ya insya Allah lebih lagi ya membuat semuanya lebih mungkin lagi, amin Allahumma amin. Mungkin itu dari Pak Budi Munawar ya, silakan. Kasih Nakoy. Kalau membaca buku yang ini, My Name is Nakoy, mana sih yang di situ? Saya membaca, saya di situ ya. Saya dikasih buku ini waktu terbit dan tadi beberapa diceritakan. Ini buku yang sangat menarik tentang bagaimana perjalanan ya, transformasi Nakoy yang dari Cirebon ke UIN dengan cerita yang tadi, kemudian di masjid, kemudian bertransformasi lah dan menjadi seperti sekarang. Dan menurut saya Nakoy sendiri sebenarnya adalah orang yang pertama yang mengamalkan teorinya itu. Jadi semua yang seven awareness ya itu sudah diamalkan oleh Nakoy, yang detailnya ada di dalam buku My Name is Nakoy. Jadi bagaimana bertransformasi dia dari yang 3 tadi itu ya. Dia menemukan leadership dari dalam hal ini tentu mulai dengan leadership diri sendiri ya. Tadi ada yang komentar bagaimana memimpin diri sendiri. Nah, Nakoy itu memulai dengan memimpin diri sendiri. Selalu semua harus mulai dari diri sendiri. Itu sebenarnya ajaran tradisional, ajaran leadership tradisional. Jadi walaupun ada leadership tradisional, ada leadership yang baru, no box leadership ini, tapi dasar leadership tradisional itu tidak akan pernah bisa hilang. Jadi Nakoy sebenarnya walaupun dia ada 3 tahap gitulah, bukan berarti yang atas menghapus yang lain. Tapi di dalam no box leadership, di dalamnya itu ada out of the box leadership, ada in the box leadership. Semuanya ada. Jadi jadi sebenarnya itu bukan mengganti leadership naik dari 1 ke 2, 2 mengganti 1, naik dari 2 ke 3, 3 mengganti 2 dan 1, tidak begitu. Tapi menurut bacaan saya, Nakoy itu sebenarnya sampai di 3 dia sudah mengalami yang 2 dan yang 1. 2 dan 1 sudah hidup di dalam dirinya. Dan sekarang yang ketiga sedang hidup dan terus dihidupkan, karena itu yang apinya yang paling besar ya. Oke. Jadi menarik sekali itu My Name is Nakoy. Ini rekomendasi bacaan yang saya kira penting untuk kita baca kalau kita mau mengerti sebenarnya apa sih yang sedang diberikan oleh Nakoy kepada kita untuk pencerahan ini. Saya mau menambahkan satu saja, tadi yang pertanyaan nomor 2, 3, 4 itu sudah dijawab oleh Nakoy. Soal pikiran tenang dari penanya pertama, siapa tadi ya. Ini memang hal yang sekarang kita alami ya, galau. Overthinking. Kalau kita ke Gramedia, buku bagaimana mengatasi overthinking itu banyak sekali. Itu menandakan bahwa orang sekarang, generasi tua, bahkan generasi muda, itu mengalami overthinking. Dan overthinking ini membuat kita tidak bahagia, membuat kita gelisah ya. Nah, kegelisahan itu muncul karena kebanyakan berpikir. Kebanyakan berpikir itu maksudnya apa sih overthinking? Nah, kita diajarkan supaya berpikir. Dan kalau biasa dengan filsafat, berpikir itu penting sekali. Dan berpikir kritis, nah itu di sekolah-sekolah juga didorong supaya bisa berpikir kritis. Itu tentu penting, sangat penting. Tapi terus-menerus berpikir itu sebenarnya menjadikan overthinking.
dan kita selalu akan menyaksikan di kepala kita pikiran berganti dari satu ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain, pindah-pindah, tidak pernah bisa fokus sebenarnya. Overthinking itu sebenarnya menggambarkan pikiran seperti monyet itu yang wah dia nggak bisa tenang, pindah sana pindah sini. Nah pikiran kita begitu, dan sudah ada risetnya bahwa kita tuh puluhan ribu kali berpikir dalam sehari. Itu sering disampaikan dalam training pendidikan. Nah orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengatasi overthinkingnya. Orang yang overthinking itu tidak bahagia, itu udah pasti. Jadi teori yang sekarang sudah banyak diakui oleh para psikolog, orang yang overthinking tidak bahagia. Nah, bagaimana caranya biar bisa tidak overthinking? Ada macam cara, sudah diciptakan dari zaman dulu tradisional, berarti ini leadership tradisional sampai sekarang. Kalau dalam tasawuf kan ada zikir ya, ada amalan-amalan yang membuat kita fokus pada satu hal. Misalnya kalau kita Allah itu sebenarnya memfokuskan semua yang kita pikirkan hanya berpikir tentang Allah. Atau kita mendaraskan satu frase subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, diulang terus ribuan kali. Itu kadang-kadang banyak orang yang baru belajar tasawuf bingung, kenapa saya harus mengulang-ulang. Saya pernah ikut Qadiriyah Naqsyabandiyah ya. Qadiriyah Naqsyabandiyah itu ya begitu. Ada ratusan kali setiap habis salat dan seterusnya. Saya nggak mengerti awalnya gitu. Tapi sebenarnya ini temuan jenius dari dunia tradisional, dari agama-agama. Bukan hanya Islam. Islam jelas sudah menemukan ini tasawuf ya. Tapi itu juga sudah diamalkan. Kalau ibu bapak sekalian pernah dengar misalnya dari teman gitu, bagaimana dia mengamalkan mantra gitu ya, ada mantra Hindu, mantra Buddha, macam-macam, bahkan mantra yang modern, saya bisa itu ya, para motivator sering mengatakan itu. Sebenarnya hal yang sama, itu basicnya tradisional, bahwa mengulang-ulang sesuatu itu akan membuat overthinking itu mulai apa istilahnya, mulai turun gitu, mulai berkurang. Tidak lagi over. Nah, pikiran yang tenang sebenarnya didapat dengan mengurangi overthinking itu. Bagaimana caranya? Caranya mulai dari yang tadi itu yang disebut, misalnya kita memfokuskan pikiran kita sampai pada yang paling dahsyat itu sebenarnya yang Napoleon bilang no mind itu. Atau itu ada di buku pertama ya, no mind ya. No mind, jadi nggak berpikir. Tapi kata no mind itu telah disalahpahami. Itu maksudnya apa sih nggak berpikir? Apa bisa manusia tidak berpikir? Itu sebenarnya maksudnya itu membuat overthinking terus berkurang sehingga tidak over sampai kita tidak lagi menyadari kita berpikir. Kita nggak berpikir. Kata tidak berpikir itu supaya mudah aja. Sebenarnya tidak ada tidak berpikir. Pikiran terus akan bergerak. Tapi dalam no mind itu kita sebenarnya berfokus. Pikiran kita terfokus. Itu pikiran meditatif ya, pikiran mukasyafah. Kalau tasawuf itu mukasyafah, terbuka semuanya. Nah itu jadi pikiran yang tenang ya, nafsul mutmainnah ya, jiwa yang tenang ya. Nah jadi sekarang sebenarnya ada banyak kebutuhan untuk bisa mendapatkan pikiran tenang itu. Nah salah satu kekuatan dari trainingnya Nako itu dia memasukkan bagian ini, dalam no box leadership. Saya nggak tahu apa di buku ini atau di artikel yang satu lagi, Nako yang mengirim saya satu artikel, perpaduan antara Stephen Covey dengan meditasi itu adalah no box leadership. Itu menarik sekali, saya merenungkan ya, karena Stephen Covey ini sangat terkenal dan dia itu telah menjadi suatu training yang bahkan sampai ada di sekolah. Seven Habits of Highly Effective People. Itu buku trainingnya.
bukunya ya, diterjemahkan di Gramedia, cetak ulangnya berkali-kali. Tapi ada yang seri untuk sekolah, ada seri for teens ya, untuk anak-anak remaja. Saya masih ingat karena saya sering bolak-balik ke sekolah Madaniyah membantu Prof. Komarudin Hidayat. Saya ingat sekolah itu mengambil keputusan untuk memberi training 7 Habits itu. Nah, tapi 7 Habits kalau boleh dikritik ya, dengan menggunakan no box leadership ini, kekurangan 7 Habits itu tidak memasukkan meditasi atau tafakur atau apalah namanya yang bisa kita pakai istilah kita dalam tradisi kita, tapi pakai istilah umum meditasi itu di dalam leadership untuk anak sekolahnya, leadership di sekolahnya. Nah, ini menarik, sumbangan Nakoi saya kira di situ. Dan sekarang banyak sekolah yang menerapkan itu, tapi mungkin caranya dia loncat, tidak 7 Habit plus meditasi, tapi dia loncat kepada meditasinya. Nah, itu juga seringkali terjadi begitu ya, ada sekolah yang 7 Habit, ada sekolah yang meditasi, macam-macam. Nah, satu contoh sekolah yang meditasi itu sekolah apa itu Mbak Umi itu? Nama kota Cordova, satu lagi apa? Ada sekolah didirikan oleh Nur Kholis Majid, oleh Cak Nur, bersama CEO yang Kacang Garuda itu. Dia menerapkan yang namanya mindfulness. Jadi sekarang ada istilah itu, mindfulness education, pendidikan mindfulness. Mindfulness itu terjemahannya apa ya? Pendidikan yang membawa kita pada ketenangan. Nah, jadi itu menarik sekali, dan saya pernah waktu pergi ke India pernah bertemu dengan seorang guru dari Pakistan. Nah, ini menarik ya, Pakistan negara Islam ya, tapi di sekolahnya itu dia menerapkan mindfulness. Mindfulness itu maksudnya begini ya, kalau sekolah kita kan sebelum, atau sekolah kebanyakan di Indonesia juga sebelum memulai kita berdoa gitu. Nah, tapi mereka berdoa tentu saja, tapi sebelum mulai kita tafakur gitu. Kita mindfulness, kita bermeditasi. Dilatih untuk bagaimana supaya pikiran itu tenang dan menyambut pelajaran dengan pikiran yang tenang, dan itu hasilnya sangat efektif dalam soal leadership. Oke, jadi saya sangat memuji Nakoi karena memandukan Stephen Covey dengan mindfulness, jadinya no box leadership. No box leadership itu ada dimensi surrender. Dimensi kepasrahan itu, akhirnya kepasrahan. Nah, ini adalah dimensi yang no mind itu. Dimensi dimana pada akhirnya kita tidak perlu mempersoalkan apa yang akan terjadi, kita hidup di saat sekarang. The power of now ya. Jadi kekuatan kita bisa sepenuhnya hidup saat ini. Sudah, kita lupakan masa lalu, karena masa lalu itu adalah sejarah, past is history. Masa depan itu sebenarnya nggak ada. Karena itu yang ada masa sekarang, bagaimana kita hidup di saat sekarang. Itu surrender. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kesimpulannya kita ketemu tanggal berapa? Tanggal 20 ya? Ya, 21 dan buat alumni free loh ya. Free ya. Alumni online maksudnya. Jadi tangga 7 awareness itu kalau kita baca 7 awareness, the power of mind, kemudian stopping of mind. Ada yang kedua tuh dahsyat, silent, awareness of silent. Nah, baru terakhir no mind. Itulah 7 awareness ya. Jadi terima kasih Pak Budi Marawawan, terima kasih juga Bu Linda ya, terima kasih teman-teman semua, ada juga sahabat saya tadi Bu Hena dan teman-teman ya atas kehadirannya. Semoga pada MC kita yang luar biasa, moderator kita yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
baik Bapak Ibu yang masih penasaran boleh ikut trainingnya, boleh langsung mendaftar ke Mas Hasan. Untuk Bapak Ibu memiliki buku-buku Coach Nakoy bisa langsung dibeli juga lewat Mas Hasan dan lewat panitia. Kemudian Bapak Ibu yang akan berminat memberikan donasi untuk